siapa nama baru ya yang menarik itu ada satu nama menurut saya yang menarik adalah istri gubernur, Ibu Atalia Iya. Ridwan Kamil. Jadi itu agak menarik karena hasil survei terakhir itu mendapatkan suara yang cukup lumayan lah ya. Agak sulit membayangkan begitu ya untuk maju di level nasional bagi Kang Emil ya kalau tidak masuk partai. Belum sebetulnya ada fenomenanya Mas Anies sampai hari ini juga belum masuk partai ya, tapi tentu hitungannya berbeda kelihatannya. Isu terbesar itu kan soal politik identitas sebetulnya. Dan kenapa politik identitas itu menjadi variabel menurut saya? Karena memang karakteristik warga Jawa Barat gitu ya, atau katakanlah pemilih Jawa Barat itu memang punya karakteristik yang religius kan. Perhelatan pemilihan kepala daerah tinggal menghitung beberapa bulan lagi, Pak. Setiap partai sudah memulai memanaskan mesin partainya, Pak. Terlebih mereka pada mengincar kursi untuk menguatkan nanti di pemilihan kepala daerah nanti. Hari ini saya di kantor IVRC bersama Pak Firman Manan. Beliau seorang akademisi dan juga pengamat politik juga Pak, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei IVRC. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang Erwin. Alhamdulillah Pak, aduh udah lama nggak ketemu Pak. Terakhir tuh waktu survei terbaru untuk Jabar ya. Untuk Jabar ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat selalu. Pak, ini Pak mengenai peta politik di pilkada nanti seperti apa nih Pak yang bakal terjadi menurut Bapak sendiri? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, paling tidak hasil survei terakhir dan dinamika terakhir juga, memang petahana itu Pak Ridwan Kamil masih kuat. Ya. Kalau kemudian beliau memutuskan untuk maju kembali untuk periode kedua. Akan tetapi kan kita mendengar ya akhir-akhir ini atau sebetulnya sudah agak lama lah. Ada opsi lain bagi Kang Emil itu. Pertama maju di level nasional, atau kedua maju pilgub tapi di wilayah lain, yaitu di DKI. Nah tentu saja ini kan rumus yang berlaku umum. Kalau kemudian pilkada atau pilgub Jawa Barat itu tidak menghadirkan petahana, maka tentu lapangan pertarungannya akan lebih merata sebetulnya. Nah, ada beberapa nama memang yang muncul ya. Sejauh ini kompetitor terkuat dari Kang Emil itu memang kan Kang Deddy Mulyadi. Nah, apalagi kita tahu terakhir beliau itu sudah memutuskan untuk mundur dari Golkar dan maju lewat Partai Gerindra. Nah, kalau kita juga hubungkan dengan kekuatan partai, karena bagaimanapun tentu maju pilgub itu kan harus juga diusung oleh partai atau gabungan partai untuk memenuhi 20% threshold. Sejauh ini Gerindra juga elektabilitasnya cukup bagus di Jawa Barat. Bahkan survei kami terakhir itu kan Gerindra cukup signifikan. Jadi peluangnya terbuka sebetulnya. Lalu kemudian ada nama-nama ketua partai yang juga kelihatannya sudah cukup serius mempertimbangkan untuk maju. Misalnya ada nama Kang Saan Mustafa, Ketua Nasdem. Ada nama Mas Ono Surono dari PDIP. Gitu ya. Ada nama Kang Huda dari PKB. Dan beberapa nama lain lah ya, saya pikir ketua-ketua partai. TDC dari PAN. Gitu ya. Tetapi memang secara elektabilitas belum terlalu tinggi para elit-elit partai Jawa Barat itu. Tapi ya tadi karena harus diusung oleh partai politik, maka peluangnya menjadi terbuka. Yang selanjutnya itu adalah, ini juga kelaziman ya, adalah kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Tentu juga punya peluang. Ya sama seperti dulu kan
di 2018 itu ada Kang Emil yang kemudian terpilih jadi gubernur. Waktu itu wali kota Bandung, ada kemudian Kang Deddy Mulyadi waktu itu Bupati Purwakarta. Ada Pak Saihu ya, wakil wali kota Bekasi waktu itu. Jadi bisa saja fenomena itu juga muncul dari beberapa nama itu yang memang cukup signifikan. Itu ada nama seperti misalnya Kang Bima Arya, wali kota Bogor, atau Teselika ya, Karawang, Bupati Karawang. Selain itu tentu nama-nama lama sebetulnya, karena ini juga memang lazim karena kan soal memori publik ya. Jadi ingatan publik terhadap figur-figur tokoh-tokoh yang memang pernah bertarung berkompetisi. Nah sehingga nama seperti Dede Yusuf, nama seperti Deddy Mizwar, termasuk Ahmad Saihu itu masih juga muncul. Masih melekat berarti nama-nama lama juga ya Pak? Iya, karena menurut saya problemnya juga nama-nama barunya belum juga terlalu signifikan. Walaupun ada yang menarik sebenarnya kalau kita lihat siapa nama baru ya yang menarik itu ada satu nama menurut saya yang menarik adalah istri gubernur. Ibu Atalia, Ridwan Kamil. Jadi itu agak menarik karena hasil survei terakhir itu mendapatkan suara yang cukup lumayan lah ya, artinya ya tidak terlalu tinggi. Tapi kan ini tadi nama baru yang muncul dan kemungkinan dia potensial untuk menjadi rising stars lah katakan begitu ya, rising star itu kalau Kang Emil tidak maju. Karena asumsinya kan kalau Ridwan Kamil itu tidak maju, padahal elektabilitasnya masih cukup tinggi, maka nanti pemilih Jawa Barat itu akan mencari siapa figur yang terasosiasi dekat dengan Kang Emil. Dan salah satu nama yang tentu terasosiasi dekat dengan Kang Emil itu adalah istrinya, Ibu Atalia. Untuk Pak Wagub sendiri gimana Pak? Ya Pak Wagub ini kan juga problemnya memang secara elektabilitas belum terlalu tinggi. Ya. Itu bisa difahami kalau menurut saya karena memang pola kepemimpinan Kang Emil itu kan Kang Emilnya high profile ya. Jadi termasuk exposure media itu memang sangat melekat pada Ridwan Kamil. Nah sayangnya ini membuat ruang Kang Uu itu menjadi terbatas menurut saya. Sehingga itu yang menyebabkan tingkat popularitasnya tentu termasuk elektabilitasnya menjadi tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan misalnya dengan apalagi dengan Kang Ridwan Kamil ya. Walaupun kembali ya tentu peluangnya tetap terbuka karena tadi nama-nama lain pun sebetulnya belum juga terlalu tinggi. Jadi semua nama itu masih kompetitif lah sebetulnya ya. Apalagi tentu kita menunggu hasil pileg dulu nanti di Februari seperti apa peta politiknya. Lalu kan beberapa nama yang tadi kita sebutkan juga itu hampir semuanya juga maju dalam pileg. Tentu harus dilihat bagaimana kemudian mereka nanti dalam pileg itu apa kemudian berhasil mendapatkan kursi atau tidak. Karena itu kan secara psikologis juga akan berpengaruh tentu. Menentukan partai mana yang punya suara cukup besar sehingga punya peluang mengusung kandidat, lalu kandidat-kandidat mana yang kemudian akan semakin menguat atau sebaliknya justru akan tenggelam gitu ya seiring dengan waktu. Iya, betul-betul. Untuk ini untuk target partainya sendiri gimana Pak? Sekarang kan udah mulai ingin memperbanyak tuh calegnya dengan menghadirkan sosok-sosok calon-calon yang potensial untuk meraup kursi untuk persiapan pileg nanti, pilkada nanti. Nah untuk sosok lama itu sendiri itu gimana Pak menurut Bapak sendiri Pak? Ada kemungkinankah atau tiket untuk maju ke pilkada itu hanya untuk ketua saja Pak? Ya bisa saja sebetulnya ya kalau pengalaman kita misalnya di 2018 itu kan ternyata tidak gitu ya. Karena pada akhirnya menurut saya partai politik juga akan sangat rasional. Dia akan mengkalkulasi. Karena soal pilkada itu kan soal menang dan kalah. Jadi juga tentu akan sangat dihitung. Kalau kemudian elit-elit partai, ketua itu juga tidak terlalu punya potensi untuk menang,
maka mereka tentu akan mencari figur lain. Ya, seperti terjadi di 2018 atau ya di level kabupaten kota atau bahkan di level nasional sekalipun. Nah, kembali itu kan yang menarik sebetulnya. Jadi pertanyaannya sejauh mana kemudian para elit-elit partai, ketua-ketua partai itu bisa meningkatkan elektabilitas gitu ya. Karena kesempatan pertama tentu di pileg ya. Ada masa kampanye, bagaimana mereka meningkatkan popularitas, elektabilitas. Nah, kan akan diuji di sana. Tapi ketika hasil pilegnya ternyata juga, ya taruhlah mereka tetap terpilih ya. Tapi secara popularitas elektabilitas untuk pilgubnya tidak terlalu mendongkrak. Nah, tentu itu menurut saya akan dipertimbangkan. Partai-partai kemudian akan mencari alternatif lain. Ada nama-nama lain, artinya bisa saja ya anggota partai tapi bisa saja bukan elit partainya. Atau bahkan nama figur di luar partai, karena kita tahu juga ada figur-figur di luar partai gitu ya. Dan yang selanjutnya ya memang tadi sejauh mana partai itu mendapatkan suara yang signifikan. Misalnya ya kita contoh lah sebut nama, misalnya apakah Dede Yusuf punya peluang? Ya tergantung misalnya Demokrat itu nanti mendapat suaranya signifikan atau tidak. Kalau kita lihat sejauh ini Demokrat itu elektabilitasnya cukup lumayan. Tapi misalnya Pak Deddy Mizwar, apakah kemudian punya potensi? Nah, ada problem misalnya karena Pak Deddy Mizwar itu kan hari ini bergabung dengan Gelora. Nah, Gelora sejauh ini memang elektabilitasnya belum terlalu menggembirakan. Jadi ada faktor-faktor itu juga. Jadi satu sisi kita bicara figur, kekuatan figurnya, tapi juga partai juga akan menentukan sebetulnya itu. Untuk bedah ya Pak, untuk di per partai nih ada figur-figur kayak Gerindra punya sosok Ketua DPRD Jabar Pak Taufik Hidayat, terus Pak Iwan Bule sama Pak Deddy Mulyadi. Gimana tuh Pak dari segi popularitas personalnya gimana? Ya tentu kalau kita lihat dari sisi popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas, bagaimanapun Kang Deddy Mulyadi unggul ya dibandingkan Kang Iwan Bule atau Pak Taufik itu. Jadi kalau itu yang digunakan sebagai ukuran, memang Kang Deddy Mulyadi punya keunggulan. Tapi sekali lagi, walaupun tadi saya katakan partai politik itu rasional, gitu ya, tapi kadang-kadang kan ada variabel-variabel lain sebetulnya. Jadi belum tentu juga bahwa Gerindra itu dipastikan misalnya akan mengusung Kang Deddy Mulyadi. Karena sampai saat ini juga kan belum ada pernyataan resmi dari partai Gerindra yang menyatakan bahwa akan mengusung Kang Deddy Mulyadi. Jadi kembali nama lain itu ya termasuk Kang Ibul, termasuk Pak Taufik itu masih punya peluang. Tapi tadi sepanjang bagaimana kemudian di periode sampai pada saat pilkada nanti mereka juga mampu kompetitif. Karena saya pikir itu menjadi salah satu ukuran yang cukup dipertimbangkan oleh partai politik ya. Selain tentu misalnya yang kedua ya kalau kita mau bicara ya bagaimanapun karena keputusan strategis di partai manapun ya, tidak hanya di Partai Gerindra sebetulnya, termasuk dalam memutuskan siapa kandidat untuk maju gubernur itu ada di tangan elit partai, utamanya ketua umum. Nah sehingga kedekatan dengan ketua umum itu akan sangat berpengaruh. Pastinya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian siapapun kandidat itu juga tentu harus punya kedekatan dengan ketua umum atau ya elit-elit strategis lah ya yang mengambil keputusan, itu akan membantu juga tadi untuk membuka potensi lebih besar untuk bisa maju dalam pilgub. Mengenai Pak Ridwan Kamil masuk ke Golkar Pak, jika misalkan tetap maju di Jabar, apakah dengan tidak berpartai Pak Ridwan Kamil masih tetap kuat Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat fenomena waktu Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jabar 2018, itu kan jalan yang dipilih oleh Kang Emil, tidak berpartai, tapi ternyata karena dia sangat populer, elektabilitas tinggi, partai yang mendekat. Nah sehingga memang masuknya Kang Emil ke Partai Golkar, menurut saya ini bagian dari strategi untuk mobilitas vertikal awalnya ya sebetulnya. Bagaimana membuka peluang untuk kemudian maju di level nasional. Karena agak sulit membayangkan begitu ya,
untuk maju di level nasional bagi Kang Emil ya, kalau tidak masuk partai. Belum sebetulnya ada fenomenanya Mas Anies sampai hari ini juga belum masuk partai ya, tapi tentu hitungannya berbeda kelihatannya. Gitu. Nah, kedua tapi memang dengan masuk partai itu juga semakin membuka peluang sebetulnya, kalaupun tidak maju di level nasional, tapi juga tetap maju di Jawa Barat untuk periode kedua atau bahkan di wilayah lain, misalnya di DKI ya, yang sering kali disebut-sebut, ya paling tidak sudah punya modal awal lah ya. Kita tahu juga Golkar itu di Jawa Barat partai yang punya suara relatif signifikan lah ya, walaupun memang terakhir unggul itu di peringkat pertama itu kan di tahun 2004 kalau saya tidak salah ya, di 2004. Setelah itu tapi kan Partai Golkar itu relatif selalu berada di peringkat atas. Jadi paling tidak sebagai modal untuk bisa menjaga, merawat potensi untuk maju dalam pilgub itu pilihan yang menurut saya juga rasional masuk ke Partai Golkar bagi Kang Emil. Jika ke Jakarta, apakah Pak Emil punya modal, Pak? Ya, dari segi keilmuan atau pengalaman. Ya, nah kalau saya melihat pertama Kang Emil itu ya, pengamatan saya sejak menjadi wali kota dan kemudian walaupun menjadi gubernur adalah karakteristik pemimpin perkotaan sebetulnya modelnya. Ya tentu background pendidikan ya, juga sebagai seorang arsitek gitu ya. Lalu juga setahu saya sebelum jadi kepala daerah itu menjadi konsultan ya di kota-kota besar gitu. Visinya itu memang visi pemimpin perkotaan. Nah, sehingga itu yang membuat kenapa kalau di DKI itu bisa cocok sebetulnya, karena ini kota metropolitan. Kang Emil punya karakteristik yang cocok untuk memimpin kota metropolitan. Yang kedua, Kang Emil itu kan tipikal pemimpin juga yang katakanlah visioner ya. Cuma problematik visioner itu kadang-kadang kan ingin bergerak cepat, ingin gercep gitu. Apa yang jadi problem di Jawa Barat kalau menurut saya? Salah satu problem itu agak terikat karena dia harus mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mensinergikan semua gagasan ide yang ada di kepalanya itu dengan 27 kepala daerah di Jawa Barat. Yang nggak bisa dia perintah, yang nggak bisa dia langkahi. Kalau dia maju ke DKI, kalau undang-undang DKI-nya tidak dirubah ya, kan wali kota itu di DKI diangkat oleh gubernur. Jadi dia punya otoritas kewenangan yang besar, gitu ya. Ketiga, persoalan anggaran. Anggaran DKI itu masih akan tetap besar ya, walaupun misalnya tahun 2024 itu akan pindah ke IKN, tapi kan tetap dia sebagai kota metro. Jadi ada support itu yang membuat Kang Emil itu visible sebetulnya memang untuk maju ke DKI itu bukan sesuatu yang tidak rasional. Plus kalau kita lihat hasil-hasil survei misalnya calon gubernur DKI, beliau itu juga masuk di urutan yang tinggi biasanya gitu ya. Artinya ya karena itu tadi popularitasnya juga ternyata sudah masuk juga di warga DKI. Ditambah lagi itu karena ada mesin politik Golkar, bagaimanapun saya pikir termasuk di DKI ya Golkar itu bisa juga mendapatkan suara yang cukup signifikan. Nah dengan modal-modal itu karena tadi pertanyaan apakah punya modal, ya saya pikir ada modal yang cukup bagi Kang Emil untuk maju di Pilgub DKI, walaupun catatannya tentu akan lebih sulit dibandingkan kalau maju di Jawa Barat untuk periode kedua. Gitu. Tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar. Ya. Pak biasanya Pak konflik-konflik atau gejolak yang dihadapi di Pilkada Jawa Barat seperti apa sih Pak? Ya kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, paling tidak lah ya, yang terakhir di Pilgub 2018, lalu kemudian Pilpres ya 2019 itu yang terdekat. Isu terbesar itu kan soal politik identitas sebetulnya. Dan kenapa politik identitas itu menjadi variabel menurut saya? Karena memang karakteristik warga Jawa Barat gitu ya, atau katakanlah pemilih Jawa Barat itu memang punya karakteristik yang religius kan.
terutama di beberapa wilayah tertentu lah ya, Priangan Barat, Priangan Timur, atau di wilayah perkotaannya seperti megapolitan Bandung Raya. Nah, jadi isu yang terkait dengan politik identitas, termasuk di dalamnya sentimen keagamaan itu memang agak mudah dipicu. Nah, tinggal persoalannya kan apakah kemudian itu akan digunakan nanti di pilkada. Jadi ya kita belum tahu ya, kita belum tahu kondisinya seperti apa. Ya, sebagian mengatakan masih punya kekhawatiran karena ya artinya isu politik identitas itu kan memang belum selesai ya. Artinya pasca pemilu 2019 pun bahkan sampai hari ini sebenarnya kalau kita lihat ya, termasuk di tingkat akar rumput itu kan isu-isu simboliknya masih tetap muncul. Nah, tinggal persoalannya tadi apakah kemudian itu akan digunakan lagi sebagai amunisi gitu ya dalam pertarungan pilkada. Ya tentu kalau orang seperti saya sih berharap tidak ya. Jadi kalau orang seperti saya itu selalu mengatakan sebaiknya kontestasi pemilu dan pilkada itu lebih banyak bicara isu-isu programatik, bicara bagaimana membangun daerah, gitu ya, bagaimana kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuat masyarakat semakin sejahtera dengan tawaran-tawaran program, tidak fokus pada soal-soal yang terkait dengan identitas atau isu simbolik ya, isu simbolik itu soal identitas ya, apakah suku, kedaerahan, agama dan sebagainya. Karena ya tadi yang begitu-begitu itu potensial memicu konflik. Nah, ya kalau ditanya harapan ya tentu saya berharap nanti di pilkada itu potensi konflik yang terkait dengan politik identitas itu tidak muncul. Gitu. Pak, kan tahun ini ada 19-20 sama gubernur yang akan jadi PJ tuh, kepala daerah. Ya. Bakal ada apa ya, semacam menunggangi ASN nggak Pak? Ya. Di petahana ini. Ya, bagi petahana ya, atau bagi PJ-nya. Bagi PJ-nya. Ya, bagi PJ-nya. Ya makanya ini juga yang menarik untuk kita lihat sebetulnya begitu ya. Karena kalau semangatnya kan, kenapa kemudian PJ itu misalnya ditentukan kan kualifikasinya itu kalau untuk PJ gubernur itu harus pejabat tinggi madya gitu ya. Lalu kemudian untuk wali kota bupati itu harus pejabat tinggi pratama, atau misalnya bisa TNI Polri yang setingkat. Itu kan karena justru semangat netralitasnya. Karena ASN, TNI Polri itu harus netral. Nah, semangat netral itu yang harus ditularkan kepada aparat birokrasi di daerah. Nah, jadi kalau semangatnya secara normatifnya kan di situ. Jadi kalau dari sisi itunya saya melihat sudah tepat sebetulnya PJ itu diserahkan kepada ASN begitu ya, atau pada case-case tertentu bisa TNI Polri, karena ya mereka itu memang harus netral sebetulnya. Nah, salah satu yang penting justru PJ itu kan dia independen gitu ya, dia mandiri, tidak terpengaruh oleh kekuatan politik apapun. Kedua, dia imparsial itu tidak memihak kelompok manapun. Nah itu tentu yang kita harapkan sebetulnya begitu ya, karena PJ itu memang seharusnya ada dalam posisi netral, dan kemudian dia juga memastikan perangkat birokrasi di bawahnya itu juga netral, paling tidak menunjukkan dukungan politik tertentu ya pada kekuatan politik tertentu selama pemilu maupun pilkada. Kalau untuk koalisi sendiri Pak, apakah nasional berpengaruh terhadap daerah Pak? Ya, ini juga menarik sebetulnya ya, kalau kita lihat pengalaman seringkali koalisi di level nasional itu ternyata berbeda. Ya, jadi tidak ada jaminan sebetulnya koalisi di level nasional itu kemudian juga akan sama. Apalagi ini kan ada waktu ya, jeda lah kalau kita katakan. Maksud saya begini, misalnya apakah kita membayangkan nanti koalisi yang di Pilpres itu akan sama nanti untuk Pilgub atau di Pilwalkot? Saya menduga tidak.
Karena satu, biasanya nanti ada kebiasaan di level nasional itu ada perubahan peta koalisi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Kang Erwin, apakah bagaimana format koalisi di level nasional dan level daerah? Kalau saya menduga memang kemungkinan besar berbeda itu nanti. Gitu. Sesuai tadi kembali kepentingan siapa kandidat yang diusung gitu ya, untuk memenuhi thresholdnya bagaimana kan gitu, otak-atik itunya lah gitu ya juga yang bisa membedakan. Mungkin agak berbeda ya Pak dari 2018-19 sama untuk hari ini, karena kan 2018 tuh pilkada terlebih dahulu baru betul. pilpres dan sekarang pilpres dulu baru pilkada, ada rasa-rasa tersendiri begitu ya Pak. Nah, untuk mungkin setiap calon harus mempunyai kontribusi terbesar terlebih dahulu mungkin ya Pak terhadap partai untuk memenangkan agenda terdahulu untuk bisa mendapatkan tiket. Apakah itu bisa begitu Pak? Ya betul, kalau kita lihat kan polanya memang seperti itu ya. Kecuali mungkin Kang Emil yang tidak dicalegkan. Nama-nama lain paling tidak yang ada di list kita lah ya, sebagai calon gubernur, calon wali kota, calon bupati itu memang kelihatannya didorong oleh partai-partai. Satu tentu partai-partai kan ingin menguji sejauh mana klaim-klaim ya yang sudah dimunculkan bahwa mereka itu punya dukungan publik yang real. Ya cara mengukur yang paling valid itu kan di pemilu memang di pileg. Betul nggak mereka dipilih? Nah, jadi itu yang pertama. Kedua tentu komitmen, untuk menunjukkan komitmen kan. Jadi oke, Anda mau maju di pilkada nanti gitu ya, tapi tunjukkan dulu komitmen. Nanti benar nggak nih waktu pilegnya? Apakah kampanyenya habis-habisan gitu ya? Seberapa besar sumber daya yang dia miliki dikeluarkan untuk partai. Kan itu juga cara partai untuk menguji. Karena tiba-tiba ketika pilegnya ternyata dia setengah hati gitu ya, itu tentu akan jadi catatan. Jadi saya betul, jadi memang ini agak menjadi berbeda. Justru para kandidat baik di pilgub gitu ya, masuk di kabupaten kota itu diuji lebih dulu lewat pileg. Satu diuji seberapa jauh mereka mendapat dukungan, tapi juga soal komitmen mereka yang itu akan diuji oleh partai. Mengenai ini Pak, kan Pak Gubernur Ridwan Kamil tuh masih punya kontribusi Pak terhadap pemenangan Pak Jokowi di 2019 lalu meskipun kalah dengan Gerindra Pak Prabowo. Nah, ada kemungkinan nggak Pak Pak Ridwan Kamil disandingkan dengan Ganjar Pranowo yang dulunya dianggap punya kontribusi terhadap pemenangan Jokowi Pak? Ya, semua peluang itu masih terbuka ya. Karena hari ini kalau kita lihat belum ada satupun cawapres yang fix, gitu. Bahkan capresnya sekalipun yang sudah fix itu kan baru Pak Ganjar lah, karena PDIP yang sudah memenuhi threshold. Bahkan Pak Prabowo sekalipun kan belum fix juga karena belum memenuhi threshold gitu ya, termasuk Mas Anies Baswedan, apalagi cawapresnya. Kalau kita lihat kembali pada survei, ya secara survei Ridwan Kamil itu di dalam berbagai survei itu menduduki peringkat pertama sebagai cawapres. Artinya secara elektabilitasnya punya peluang lah gitu ya. Kedua tadi memang ya karena ada kedekatan khusus juga sebetulnya begitu ya kalau kita bicara ya termasuk dengan PDIP ya. Walaupun di 2018 tidak jadi maju dengan PDIP tapi juga kan ada kedekatan-kedekatan karena Kang Emil itu juga kan memperlihatkan figur nasionalis sebetulnya ya selama ini. Jadi ada kedekatan dengan partai-partai nasional. Tapi saya pikir justru yang menjadi hambatan itu adalah dari internal partainya. Karena sampai hari ini Partai Golkar itu kan tetap pada kesepakatan komitmen mereka bahwa tetap mengusung Pak Erlangga sebagai capres. Jadi kalau keputusan itu tidak ditinjau, saya pikir ya memang peluang Kang Emil itu menjadi tertutup itu. Walaupun ya kembali partai politik itu pada akhirnya akan menjadi sangat rasional begitu ya. Melihat peluang siapa kandidat yang paling berpeluang gitu. Ya Kang Emil bisa menjadi salah satu alternatif walaupun kalau kita mau cari kelemahan lainnya misalnya ya kelemahan lain Kang Emil yang ini juga penting sih sebetulnya ya.
pada akhirnya kita harus akui, walaupun agak pragmatis pendekatannya, soal logistik. Nah, kenapa nama seperti Pak Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno itu muncul? Karena ini soal logistik. Nah, harus diakui, Kang Emil sampai sejauh ini ya, setahu saya ada hambatan dari sisi itu. Ya, jadi ya kalau ditanya bagaimana peluangnya, ya 50-50. Masih ada peluang untuk menjadi capres, tapi tadi ada hal-hal yang bisa menjadi kendala. Gitu. Secara dari kepartaian, Pak Ridwan Kamil dan Pak Erlangga itu elektabilitasnya bisa dikatakan jauh mungkin ya Pak. Betul. Dan ketika nanti misalkan Pak Ridwan Kamil tidak terpilih menjadi cawapres, apakah bakal menjadi bumerang buat Pak Ridwan Kamil atau membuat redup elektabilitasnya ke depan secara perpolitikan atau gimana Pak? Nah ini juga menurut saya ada dua hal ya. Ridwan Kamil itu yang perlu dilihat. Kang Emil itu sebagai politisi yang selama ini dikenal politisi non partai, yang justru itu menurut saya meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitasnya selama menjadi wali kota, menjadi gubernur, ya bahkan sampai saat ini saya pikir salah satu yang membuat Kang Emil itu unggul justru publik mengenal dia adalah sebagai tokoh non partai. Nah justru kan pertanyaannya, kalau kemudian dia sudah dikenal betul sebagai figur partai, apakah tetap akan sekuat itu? Karena harus kita akui, citra partai politik itu tidak begitu baik di mata publik. Nah itu yang harus diuji sebetulnya begitu ya. Yang selanjutnya itu kan justru tantangan dari internal partai sendiri. Karena kan Kang Emil itu menjadi wakil ketua untuk pemenangan pemilu ya sebetulnya tunjuk. Jadi kan itu sebetulnya tantangan untuk Kang Emil. Artinya sebetulnya tantangan terbesar Kang Emil hari ini adalah apakah dia mampu berkontribusi memberikan suara yang signifikan untuk Partai Golkar di Jawa Barat. Karena tadi Jawa Barat kan terakhir Partai Golkar 2004 menjadi pemenang. Tentu ada harapan dengan Kang Emil itu masuk Golkar, maka ya tidak berlebihan ekspektasi Partai Golkar bahwa Partai Golkar akan menjadi pemenang di Jawa Barat. Nah, tapi sementara tadi, apakah pendukung Ridwan Kamil itu yang selama ini mendukung beliau gitu ya, akan otomatis juga memilih Golkar? Belum tentu. Nah, jadi itu juga yang akan pada akhirnya menjadi penilaian bagi partai kan sebetulnya. Kalau kemudian nanti di pileg itu, kalau toh tidak maju ya, Kang Emil tidak maju menjadi cawapres gitu ya. Bagaimana karir di partainya? Ya salah satu batu ujian menurut saya adalah hasil pileg di Jawa Barat. Golkar dapat suara signifikan atau enggak? Kalau dapat suara signifikan bahkan bisa jadi pemenang misalnya, karir Kang Emil di partai bisa semakin baik. Tapi kalau ternyata tidak, itu akan menjadi catatan. Mengenai Pak terakhir Pak, soal kancah nasional itu didominasi sama Jawa Pak. Apakah dengan misalkan dengan majunya sosok Pak Ridwan Kamil yang notabene dari Sunda bisa mematahkan mitos bahwa presiden atau capres itu di pulau khusus untuk Jawa gitu Pak? Ya, nah ini juga ya menurut saya pertanyaan menarik ya. Kami dalam survei juga misalnya sempat menanyakan ketika kami tanyakan setuju atau tidak ada capres atau cawapres dari Jawa Barat di 2024. Itu mayoritas warga Jawa Barat tentu setuju gitu ya ketika ditanya itu. Tapi ketika kemudian kita tanyakan siapa yang layak menjadi capres, Kang Emil itu bukan nomor satu. Oh, bukan nomor satu. Bukan nomor satu, kan ada Pak Prabowo. Oh iya. Iya, Pak Prabowo yang nomor satu. Nah, jadi satu itu kan ada semacam, ya saya tidak ingin mengatakan inkonsistensi lah ya, tapi artinya warga Jawa Barat juga masih melihat ada pilihan di luar orang asli Jawa Barat, orang Sunda. Nah, jadi itu yang justru perlu kalau kita mau ada tokoh Jawa Barat, orang Sunda itu tampil di level nasional. Konsolidasi di tingkat akar rumput di Jawa Baratnya dulu yang penting, solid. Kenapa suara di Jawa Tengah itu solid, di Jawa Timur solid kan begitu. Nah, ternyata ada problem di sisi itu. Jawa Baratnya sendiri itu memang belum solid begitu ya. Warga Jawa Barat belum mayoritas mendukung orang Sunda yang hari ini kalau kita katakan dia satu-satunya lah Kang Emil sebetulnya begitu ya. Tokoh Sunda yang muncul di level nasional. Yang kedua memang kesempatan
dari partai sebetulnya bagaimanapun kan juga percuma kita semua mengatakan ingin orang Jawa Barat jadi presiden, jadi wakil presiden, tapi partainya nggak memberikan tiket. Nah, sehingga menurut saya cara satu-satunya itu memang mekanisme seleksi partai politik ya, termasuk untuk calon kepemimpinan di level nasional itu harus terbuka, harus demokratis. Kalau tidak, ya agak sulit memang gitu ya. Bagi tadi kalau bahasa kenapa dari suku Jawa terus, kalau saya sih melihat sisi itu juga, karena kembali soal keputusan strategis yang ada di tangan elit. Nah, sehingga itu yang agak menutup. Nah, kalau itu dibuka, jadi dua menurut saya pintunya gitu ya. Satu, konsolidasi di level akar rumput pemilih. Kedua, di proses seleksinya juga dibuka. Nah, itulah yang akan membuka harapan, sebetulnya membuka ruang ya, bahwa kemudian ke depan kita bisa melihat sebetulnya, karena kan kita juga harus mengatakan bahwa orang Jawa Barat, suku Sunda itu punya kualitas yang sama sebetulnya dengan suku-suku lain untuk bisa jadi pemimpin di level nasional. Jika Pak Emil tidak terpilih, apakah bakal nekat Pak untuk berpindah partai? Tidak terpilih di mana nih? Di Golkar Pak. Untuk tiket cawapres. Apakah ada kemungkinan pindah partai nggak Pak? Ya kalau sejauh ini kan justru kalau kita lihat Kang Emil itu kan loyal pada keputusan partai. Kalau di level nasional dia tidak maju, tapi karena kan masih punya opsi untuk di Pilgub, DKI atau Jabar. Kalau saya pikir sih tidak ya. Jadi Kang Emil akan tetap di Partai Golkar. Tapi tadi tinggal kemudian opsinya itu apakah maju untuk periode kedua di Jawa Barat atau kemudian maju ya sekarang satu-satunya opsi lain di luar Jawa Barat ya tinggal di DKI sebetulnya. Dan karena ya saya juga akan mengatakan bahwa ya partai yang cocok untuk Kang Emil itu ya Partai Golkar. Jadi agak sulit juga kalau dia keluar juga mau ke partai mana lagi. Gitu. Betul. Ya. Nah, mungkin itu bincang kita dengan Pak Firman Manan, banyak ilmu yang saya dapat gitu, terlebih dalam soal perpolitikan di Jawa Barat dan nasional gitu Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat warga Jabar untuk memilih dengan sesuai dewasa gitu ya Pak, nggak ikut-ikut tapi sesuai dengan hati nurani. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Pamit undur diri, saya Erwin dan Pak Firman Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.